Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 8 yang beranggotakan Adi Fakhrudin NIM 41, Intan Nur Aini NIM 49, dan saya sendiri Linda Quratul Aini NIM 66 akan memaparkan materi tentang dasar-dasar perpajakan yang bertemakan pajak penghasilan badan berdasarkan pencatatan dan pembukuan. Kepada sebuah badan atas penghasilan dan laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Peranan penerimaan pajak sangat penting dan mempunyai kedudukan yang strategis. Selanjutnya adalah pengertian pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Selanjutnya adalah pencatatan. Pencatatan adalah kegiatan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Untuk yang kedua adalah ketentuan umum pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, ketentuan pembukuan. Ketentuan pembukuan menurut ketentuan pokok pembukuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak badan. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Sedangkan yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan menurut pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Untuk selanjutnya adalah ketentuan pencatatan. Ketentuan umum pencatatan yang wajib menyelenggarakan yaitu yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan atau usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan ke Dirjen Pajak jangka waktunya adalah 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Materi yang ketiga adalah syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. Yang pertama adalah syarat pembukuan. Adapun syarat untuk penyelenggaraan pembukuan adalah yang pertama diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat azas dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Selanjutnya, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. Yang kelima, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Selanjutnya, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harga, kewajiban modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Untuk yang terakhir, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan atau usaha pekerjaan bebas wajib pajak wajib disimpan selama 10 tahun. Untuk syarat-syarat pencatatan antara lain, yang pertama adalah pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, pencatatan dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang ketiga, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun. Yang terakhir, pencatatan harus dapat menggambarkan yang pertama, peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau yang diperoleh. Yang kedua, pencatatan harus menggambarkan penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Baik, selanjutnya adalah tujuan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Di sini bertujuan untuk mempermudah yang pertama pengisian SPT, yang kedua penghitungan penghasilan kena pajak, yang ketiga yaitu penghitungan PPN dan PPNBM, yang keempat yaitu penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Baik, selanjutnya adalah bagaimana pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dalam rangka yang pertama, penanaman modal asing, yang kedua, kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia, yang ketiga, kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat, bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Yang kelima, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. Yang keenam, kontrak investasi kolektif KIK yang menerbitkan reksadana dalam dominan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran. Yang ketujuh, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk luar negeri, yaitu perusahaan anak, subsidiary company yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk parent company di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa. Izin tertulis dari Menteri Keuangan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dapat diperoleh wajib pajak dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 bulan. Yang pertama, sebelum tahun buku yang diselenggarakan
dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai. Yang kedua, sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru untuk bagian tahun pajak atau pajak pertama. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan wajib pajak paling lama 1 bulan sejak permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satu mata uang dolar Amerika Serikat. Bagi wajib pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, berlaku ketentuan konversi ke satu mata uang dolar Amerika Serikat sebagai berikut. Yang pertama, pada awal tahun buku. Pertama kali dilakukan dengan bertitik tolak di neraca akhir tahun buku. Sebelumnya, dalam satuan mata uang rupiah dikonversikan ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs, yaitu untuk harga perolehan harta berwujud dan atau harta tidak berwujud. Yang kedua yaitu untuk akumulasi penyusutan dan atau amortisasi harta sebagaimana dimaksudkan pada huruf pertama menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. Yang ketiga atau C, untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dilakukan secara azas. Yang keempat atau D, jika terjadi revaluasi aktiva tetap di samping menggunakan nilai historis atas nilai selisih lebih dikonversi ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat dilakukan revaluasi. Yang kelima atau E, untuk laba ditahan atau sisa keuangan dalam satuan mata uang rupiah dari tahun sebelumnya dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang keenam atau F, untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat ini. Yang G, dalam hal terdapat selisih laba atau rugi sebagai akibat konversi dari satuan mata uang rupiah ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai D. Selanjutnya, sanksi jika tidak menyelenggarakan pembukuan. Secara umum, pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data atau informasi keuangan seperti harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan, penyerahan barang kena pajak, atau jasa kena pajak yang di akhir akan ditutup dengan nyusunan laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Pembukuan wajib pajak dilakukan oleh wajib pajak yang mempunyai kepuan perpajakan seperti perseroan yang melakukan kegiatan usaha, badan koperasi yang pada dasarnya menjadi subjek pajak penghasilan, serta wajib pajak orang pribadi yang memiliki modal tertentu minimal dalam 10 juta dan memiliki peredaran bruto dalam setahun melebihi 120 juta. Perlu kita ketahui bahwa biasanya pembuatan pembukuan ataupun dokumen lainnya harus disimpan selama 10 tahun yang diberlakukan untuk wajib pajak di tempat kegiatan itu sendiri dan untuk wajib pajak badan di tempat kedudukannya. Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang tidak melakukan pembukuan, maka akan mendapatkan sanksi atas tidak mengadakannya pembukuan. Sanksi tersebut antara lain yang pertama adalah pajak terutang,
yang ditetapkan oleh Surat Ketetapan Pajak SKP akan dinaikkan menjadi 100%. Khusus untuk PPh 29 akan dinaikkan menjadi 50%. Yang kedua, jika wajib pajak pribadi atau badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain palsu yang seolah-olah dibenarkan tidak mengadakan pembukuan dan tidak lainnya, maka akan mendapatkan pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak.